Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan serta kelancaran dalam aktivitas dan pembelajaran kita di hari ini. Masih bersama saya dengan Intan Nabila sebagai pengajar BIPA kalian. Sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran di pertemuan kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum itu saya akan melakukan presensi terlebih dahulu ya. Dalam pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai BIPA tingkat A1 unit 8, yaitu kegiatan sehari-hari. Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai kegiatan sehari-hari ini, saya akan sedikit mengulas mengenai pembelajaran sebelumnya, yaitu petunjuk arah. Ada yang tahu nggak apa kaitannya petunjuk arah dengan kegiatan sehari-hari? Nah, kaitannya yaitu dalam kegiatan sehari-hari itu bisa dilakukan di dalam rumah maupun kegiatan yang dilakukan di luar rumah. Nah, kegiatan yang dilakukan di luar rumah tersebut bisa berkaitan dengan petunjuk arah. Misalkan, kalian mau pergi ke suatu tempat, akan tetapi kalian tidak tahu harus menempuh jalan mana atau di daerah manakah tempat tersebut. Sekarang kita akan masuk ke dalam pembelajaran kita di pertemuan kali ini, yaitu kegiatan sehari-hari. Sebelumnya, saya akan menjelaskan mengenai definisi kegiatan sehari-hari terlebih dahulu ya. Jadi, kegiatan sehari-hari adalah kegiatan yang dilakukan di dalam keseharian, baik kegiatan yang dilakukan di dalam rumah maupun kegiatan yang dilakukan di luar rumah. Atau bisa dikatakan, kegiatan yang dilakukan saat kita bangun tidur hingga kita bangun kembali. Nah, itu adalah definisi dari kegiatan sehari-hari. Jadi, contohnya apa nih dari kegiatan sehari-hari yang biasa kita lakukan? Iya, ada makan, lalu minum, tidur, gosok gigi, mandi, mencuci, menonton televisi, dan masih banyak lainnya kegiatan yang biasa dilakukan oleh masyarakat umumnya dalam kegiatan sehari-hari. Seperti itu. Jadi di sini saya sudah memberikan salah satu contoh dari kegiatan sehari-hari, yaitu kegiatan sehari-hari Dina. Oke, dengan itu saya akan membacakan ya kegiatan sehari-hari Dina ini. Tolong diperhatikan dan didengarkan baik-baik. Setiap pagi, saya biasanya bangun tidur pukul 05.00. Setelah sholat subuh, saya mandi dan berpakaian kantor. Saya tidak pernah lupa untuk sholat. Saya sarapan pukul 06.00. Lalu, saya bersepeda motor ke kantor. Saya bekerja dari pukul 08.00 sampai 16.00 setiap hari Senin sampai Jumat. Saya selalu makan siang di kantin dekat kantor pukul 12.00 sampai 13.00. Selesai bekerja, saya langsung pulang ke rumah. Jika jalanan tidak macet, saya sampai rumah pukul 17.00. Jika jalanan macet, saya kadang-kadang sampai rumah pukul 18.00. Sampai di rumah, saya biasanya langsung mandi. Setelah mandi, saya makan malam. Setelah makan malam, saya beristirahat sambil menonton televisi atau membaca buku. Lalu, saya tidur sekitar pukul 22.00. Pada akhir pekan, saya berolahraga dengan pergi berenang atau berlari pagi. Siang harinya,
Saya sering pergi menonton film di bioskop dengan teman-teman atau berjalan-jalan sambil berbelanja di mall. Saya jarang berada di rumah jika akhir pekan. Di dalam cerita kegiatan sehari-hari Dina terdapat kosakata. Tolong kalian dengarkan kosakata yang saya bacakan ini dengan baik. Di dalam cerita tersebut terdapat kosakata selalu. Bisa diulang, teman-teman? Selalu. Nah, contohnya kosakata selalu dalam kalimat di cerita tersebut yaitu saya selalu makan siang di kantin dekat kantor. Kosakata yang kedua yaitu jarang. Bisa diulang? Jarang. Jadi, kosakata jarang ditemukan di kalimat saya jarang berada di rumah jika akhir pekan. Kosakata yang ketiga yaitu sering. Diulang, sering. Jadi, kosakata sering terdapat dalam kalimat saya sering pergi menonton film di bioskop. Kosakata selanjutnya yaitu kadang-kadang. Apa teman-teman? Kadang-kadang. Ya. Jadi, dalam kalimat kosakata tersebut yaitu saya kadang-kadang sampai rumah pukul 18.00. Kosakata selanjutnya yaitu biasanya. Apa teman-teman? Biasanya. Kosakata biasanya terdapat dalam kalimat saya biasanya bangun pukul 05.00. Kosakata yang terakhir yaitu tidak pernah. Apa teman-teman? Tidak pernah. Dalam kosakata ini terdapat dalam kalimat setiap pagi saya tidak pernah lupa untuk sholat. Nah, kosakata tersebut merupakan kosakata yang terdapat dalam cerita kegiatan sehari-hari Dina. Sebenarnya masih banyak ya kosakata lainnya, akan tetapi saya masukkan hanya 6 kosakata saja. Oke, selanjutnya saya akan memberikan kegiatan pertama yang bisa teman-teman lakukan, yaitu menuliskan cerita mengenai kegiatan sehari-hari yang biasa teman-teman lakukan. Setelah teman-teman telah membacakan cerita mengenai kegiatan sehari-hari teman-teman, teman-teman dipersilakan untuk mengisi kegiatan 2 mengenai kalimat rumpang yang harus teman-teman isi. Oke, jadi sekian pertemuan kita pada pembelajaran kali ini. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dalam penjelasan atau pemaparan yang sudah saya sampaikan. Semoga teman-teman bisa mempelajari materi yang telah kita bahas pada pertemuan kali ini. Terima kasih telah memperhatikan dan mendengarkan penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya tutup pertemuan kali ini.